Apa lagi? Gak cukup. Oh, itu aja. Oke. Semangat nih Diego. Jadi jadi sebelum Diego masuk ke Arema, kita udah banyak komunikasi dengan pemain-pemain yang saya rasa punya nama di Indonesia. Ya, ada beberapa pemain yang sebenarnya udah deal tapi lepas ya ke Liga 2. Kemudian ada juga beberapa pemain yang menawarkan ke saya tapi posisinya juga nggak pas, nggak sesuai dengan kebutuhan tim. Ya, ada posisi penyerang. Kemudian apakah Diego ini terakhir? Sebetulnya kita masih mencari posisi pemain lokal untuk center back. Ya, jadi kita lagi mencari posisi yang terbaik, yang punya nama, yang punya karir bagus lagi kita cari. Kemudian untuk pemain asing, kita sudah selesai 4 pemain asing. Ya, slot pemain asing udah kita penuhi semua 4. Jadi 3 dari Eropa dan 1 dari Asia. Jadi ada 1 posisi goalkeeper kita pakai asing, itu dari Brasil. Ya, dan nanti infonya seperti apa boleh dibocorkan? Jangan ya. Intinya untuk pemain asing kita sudah penuhi 4 slot dan secepatnya akan segera kita perkenalkan seperti itu. Sebenarnya sudah saya bocorkan di IG ya. Sebenarnya saya sudah bocorkan posisinya. Selain goalkeeper ada center back, ada defensive midfield, kemudian ada second striker sama striker murni ya. Jadi posisinya 4 itu. Silakan berspekulasi, silakan googling, searching atau mengorek-ngorek kita. Ada pertanyaan lagi untuk termin kedua? Ada Lucky, ada Iwan, ada Abdi. Enggak. Untuk Diego kan akan bersaing dengan pemain muda di posisi fullback kanan. Bagaimana Diego melihat persaingan di posisi fullback kanan? Kemudian kan Diego sudah berlatih selama beberapa hari ini sama tim. Bagaimana Diego melihat tim Arema setelah mengikuti latihan beberapa hari ini? Ya semoga saingan saya bagus juga, itu lebih bagus buat saya juga. Saya lihat saya baru 2 hari atau 3 hari saya latihan. Saya lihat chemistry antara pelatih sama pemain itu bagus. Ya itu aja sih. Saya baru 3 hari ini. Silakan Iwan. Ya, saya Iwan dari bola.com. Untuk Pak Presiden dulu. Berapa budget yang disiapin Arema ini untuk merekrut total mungkin pemain barunya? Karena Mas Gilang kan terkenal wah juga, mungkin bahasanya Diego ngeri gitu. Berapa ini Mas? Boleh disebutin, kalau boleh nominalnya nggak apa, mungkin seharga apa gitu? Si Diego. Ya maksudnya total keseluruhan. Total keseluruhan. Jadi sebenarnya saya masuk di Arema itu mendekati. Mas, itu jangan ada suara dulu ya. Sorry. Jadi saya masuk di Arema itu mendekati akhir dari perburuan pemain, di mana hampir semua rata-rata pemain lokal Indonesia itu sudah kontrak, ya. Jadi kita tinggal tersisa pemain-pemain yang belum kontrak dan rata-rata itu usianya udah 30 tahun ke atas. Untuk budget berapa sebenarnya saya bilang ke tim Arema nggak ada budget. Yang penting kita punya pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim, punya nama besar dan mau kerja keras. Jadi itu sih. Jadi kita nggak ada budget sebenarnya, tapi kita terkendala dengan kehabisan stok pemain lokal dan juga pemain asing terbatas juga. Jadi mungkin musim ini yang kita lakukan adalah kita meracik tim dengan baik, bermain dengan semangat, dengan tujuan juara. Musim depan kita akan belanja pemain sesuai dengan keinginanku dan juga kebutuhan tim, seperti itu. Bisa dibilang unlimited berarti? Insya Allah ya. Tahun depan unlimited, sekarang semi unlimited. Yang kedua dari Diego, susah nggak sih Diego melepas label bad boy yang dulu pernah melekat waktu di awal? Susah nggak melepas label bad boy yang dulu pernah? Itu saya baru mau bilang, saya udah capek dengar begini terus. Padahal sudah berapa tahun, mungkin kalian sering nonton bola. Saya sebagai dulu di captain di Borneo FC, saya berubah lebih kalem ya. Dan yang
mereka sering bahas masa lalu saya, tapi tidak apa-apa itu. Nanti saya buktikan lagi ini saya udah berubah. Oke, Diego dulu pernah 1 bulan di Arema IPL waktu itu ya. Apa yang bikin yang mungkin masih teringat Diego sampai sekarang mungkin? Atau yang tentang Kota Malang atau tentang klubnya? Ya memang saya sering ke sini. Kalau kita tur sama tim bola kita jalan kompetisi, kita ke Kota Malang ini, ya, saya suka sama Malang. Jadi tadi di dalam kontrak sudah ada di situ sebutannya Diego adalah good boy, bukan lagi bad boy. Jadi mulai besok tolong media-media sudah menulis di Arema sebutannya adalah good boy, oke? Yes. Jadi headline-nya good boy, ya gitu. Tulis ya. Abdi silakan, ayo. Selamat malam Diego dan Pak Presiden. Mau tanya ke Diego dulu. Ini kan saat ini untuk komposisi lini belakang sebenarnya Arema sangat kekurangan di back tengah. Sementara kita tahu Diego sendiri lumayan multi posisi di karirnya. Jika memang Arema gagal mendatangkan back lokal, secara pribadi maukah Diego untuk bermain atau dipasangkan di back tengah? Itu yang pertama buat Diego. Kalau ke Pak Presiden mau tanya ini sih Pak. Ketika setelah menjabat Presiden Arema, kok kayaknya lebih interaktif dan responsif dengan Aremania dan Aremanita. Itu kenapa? Apa visi yang mau dibawa dengan keterbukaan ini? Terima kasih. Kayaknya kita kemarin ketemu di hotel ya, pas Piala Menpora. Masih ingat ya? Ya kalau pelatih butuh saya di posisi manapun saya siap, mau kiper kah, mau striker kah, saya siap aja. Gitu aja. Asal tidak ditempatkan sebagai pelatih gitu ya. Oke, Mas. Terima kasih. Jadi kenapa kok saya begitu interaktif di medsos? Ya, sebelum saya pegang Arema pun di bisnis saya sering banyak ngobrol. Kenapa saya sering banyak ngobrol? Dari ngobrol itu saya sebenarnya banyak menemukan saran, banyak menemukan ide baru, banyak menemukan ya tambahan-tambahan ilmu buat saya. Jadi saya sering banget ngajak ngomong follower saya, terutama Aremania dan Armanita, untuk saya pakai nanti saya jalankan di program kerja saya. Jadi seperti itu Mas ya. Oke, cukup atau ada pertanyaan tambahan? Terakhir dari RRI. Oh, dari WR Aremania. Siapa lagi satu biar dilengkapi 3? Atau cukup? Oke. Oh, Eji. Oke. Dari RRI dulu. Terima kasih. Selamat malam Pak Presiden, Diego dan media besar. Yang pertama saya Nama. Nama saya Ferry dari RRI. Kepada Pak Presiden, pertanyaan saya, dengan datangnya Diego dan 4 pemain asing yang mungkin mempunyai level yang cukup tinggi, dengan kolaborasi pemain muda, seoptimis apa Arema bisa merealisasikan target dari Presiden klub? Terima kasih. Kemarin ketika saya melihat pertandingan antara Arema lawan Rans, wah luar biasa. Ternyata pemain menjalankan instruksi pelatih dengan maksimal, dengan luar biasa. Tanpa pemain asing kita bisa membantai lah, istilahnya 6-2 Rans. Itu merupakan permainan terbaiknya Arema, dan saya juga diinfo teman-teman gimana latihan mereka juga maksimal, mereka semangat. Berarti Arema musim ini saya rasa berbeda dengan Arema sebelumnya. Arema musim ini mereka penuh dengan keyakinan, penuh dengan kekompakan, dan mereka yakin bahwa bisa kita meraih juara tahun ini. Amin. Silakan Agung. Yuk. Selamat malam, perkenalkan saya Agung dari wiaremania.net. Pertama untuk Diego, mungkin Diego kan selama ini dikenal sebagai pemain yang banyak tato ya. Nah ini pertanyaan titipan dari Aremania, apakah punya tato singa? Apakah punya tato singa? Dan ini apa, sudah tahu mitosnya nggak pemain yang pakai tato singa di Arema? Seperti apa? Mau dengar mitos dulu, kenapa? Kasih tahu mitosnya. Mitosnya apa mitosnya? Semua pemain yang pakai tato singa di Arema pasti nggak lama di Arema. Boleh dijawab atau boleh tidak? Nggak usah jauh sudah. Nggak punya tato singa sebenarnya. Ya, singa Belanda ada. Oh, singa Belanda. Oh.
guru di Indonesia. Bukan cuma Pertanyaan. Untuk Pak Presiden, kan waktu pertama press conference yang perkenalan Presiden kan Pak Presiden sempat bilang ingin mengembangkan lini bisnis Arema ya. Itu seperti apa nanti konsep secara konkretnya lini bisnis Arema? Terima kasih. Thank you. Pertanyaan yang lumayan. Sebenarnya lini bisnis Arema itu lagi kita pikirkan, lagi kita kembangkan dan godok bareng-bareng. Jadi Arema itu saya pengennya bukan hanya sebagai klub sepak bola aja. Sayang banget dengan fans militan Arema yang terkenal bukan hanya di Malang tapi juga hampir di seluruh Indonesia. Baiknya kita memiliki bisnis. Jadi bisnisnya seperti apa lagi saya godok sebenarnya sama Pak Ibe. Banyak yang sudah kita bicarakan, seperti kita akan membuat kafe sekaligus museum Arema. Jadi nanti semua piala-piala Arema, sejarah Arema akan kita tempatkan di sana sekaligus untuk tempat nobar. Itu bisnisnya. Kemudian yang kedua ada juga training center, ya kan. Training center itu penting banget buat Arema. Kenapa? Karena Arema sendiri untuk latihannya sering berpindah-pindah senior, ya. Dan untuk juniornya kasihan kalau mereka bermain dari usia dini tapi lapangannya belum standar. Makanya itu saya juga lagi kerjasama dengan Pemkab dan juga Pemkot Malang untuk mencari tanah. Nantinya akan saya bangun untuk training center. Kemudian yang nanti pengen saya kerjakan juga adalah merchandise, ya. Merchandise Arema saya pengennya ke depan semua ditertibkan. Kita sama-sama jalan bareng. Semuanya itu satu, kita pakainya ori, ya. Jadi nanti para pedagang-pedagang yang sudah jualan kita jadikan reseller, mereka beli ke kita dengan harga yang udah kita tentukan. Jadi kita akan bikin merchandise itu semurah mungkin, HPP-nya semurah mungkin, dengan harapan para pedagang-pedagang kaos itu bisa gabung menjadi seller kita dan nggak ada lagi yang namanya kaos bajakan. Semuanya ori untuk memasukkan klub di Arema. Seperti itu. Oke, silakan Mas Edi. Untuk presiden klub, yang pertama Kenalkan. saya Edi dari JTV. Nah, yang pertama dari 4 pemain asing ya. Ini 4 nama ini sudah ada sebelum menjabat sebagai presiden atau ada pengajuan tambahan dari presiden klub kepada pelatih. Nah, yang kedua, apakah ada tambahan lagi pemain lokal? Terus yang ketiga ini, waktu perkenalan ada yang membuat Aremanya tercengang dengan visi misi yang satu, yaitu tentang dualisme. Nah, ini seperti apa langkah-langkah dan targetnya itu berapa lama sih untuk menyelesaikan dualisme ini? Terima kasih. Kan keempat lagi dapat hadiah. Pertanyaan terakhir nih ya, berbobot semua. Terima kasih. Jadi untuk 4 pemain asing itu kita ngobrolnya malam hari setelah saya ditunjuk menjadi presiden. Jadi kita ngobrol, sudah ada namanya, dan itu sebenarnya sudah keinginan dan sesuai dengan kebutuhan tim dan juga pelatih dari Eduardo Amelda. Kemudian untuk tambahan pemain lokal kita emang lagi cari, ya. Kita lagi cari sampai last minute pemain lokal untuk posisi, sebenarnya di posisi back, ya, center back yang kita butuhkan. Untuk posisi penyerang tengah kita udah full tim aja untuk back, ya. Kemudian untuk dualisme Arema ini yang ditunggu sama orang-orang sebenarnya, ya. Kapan ini bisa selesai dan berapa lama waktunya? Emang yang saya kerjakan sekarang itu emang lagi memikirkan dualisme biar Arema bersatu, jalan bareng lagi, rame lagi stadionnya tanpa terpecah. Yang saya lakukan emang kemarin saya sama Pak Ibe banyak ngobrol agar masalah ini selesai. Jadi intinya saya pengen membeli klub Arema yang satunya, ya, itu intinya. Jadi kita udah pengennya selesai dong, ayo dong, jangan berlarut-larut, jangan lama-lama, ya. Jadi selesaikan aja, kita bersatu, kita bergabung. Nantinya klub Arema yang satunya itu kita beli dan akan saya jadikan Arema B atau Arema Satelit, di mana nantinya Arema Satelit itu adalah untuk pemain binaan Arema, ya, yang junior kita mainkan di Liga 3. Mereka menimba ilmu di situ, bertanding di situ, bermain jam terbang di situ, nanti juga akan kita naikkan ke senior. Jadi saya harapan ke depan kita udah buka omongan untuk Arema yang satunya agar kita mau duduk bareng, mau membeli bareng, mau menyelesaikan ini bareng, dan nanti timnya itu akan kita jadikan tim satelit Arema untuk junior Arema. Seperti itu, ya. Oke, cukup.
Loh, sudah, dan ada tambahan. Kalau tambahan nanti ngaruh konsumsinya ada tambahan. Jadi sekali lagi, sekaligus malam ini menjadi momentum bahwa kita membangun Arema lebih baik ini, kita butuh sinergi. Apa sinerginya? Kalau kita sudah bangun konsepnya yaitu football sinergi. Karena itu kita kepingin rekan-rekan media bisa bekerja sama dengan kita. Apa yang menjadi keinginan dan harapan Presiden baru, Mas Gilang, membawa itikat baru, membawa perbaikan-perbaikan baru kepada Arema. Karena itu sekali lagi kami mohon, sekali lagi kerjasamanya dengan rekan-rekan media untuk bisa terus berkomunikasi dengan kita. Tentunya kami sangat berharap apa yang menjadi tadi yang disampaikan oleh Mas Gilang membawa dampak yang positif. Jadi tidak ada keinginan dari Mas Gilang untuk menjadi Arema ini menjadi tidak luar biasa, tapi menjadi lebih luar biasa. Apalagi tadi bicara tentang dualisme, mohon dukungan kepada rekan-rekan media bahwa tujuan menyelesaikan dualisme itu adalah dengan cara mempersatukan semua komponen yang ada di Arema. Sekali lagi mohon dukungan pemberitaan, dukungan effort Mas Gilang untuk bisa menyelesaikan ini semua dan memberikan tujuan kebaikan untuk Aremania juga. Terima kasih. Untuk malam ini masih ada satu agenda lagi yang penting, jangan dilewatkan oleh media. Pakai nomor punggung berapa si good boy ini untuk Arema? Silakan Mas Gilang nanti di depan bisa diperkenalkan. Oke, baik, kami persilakan untuk Bapak Sudramaji, Bapak Gilang dan juga Diego Mislos bisa maju ke depan dan akan diberikan jersey sebagai simbolis. Boleh teman-teman media bangkit berdiri, kita bersama-sama mengabadikan momen di malam hari ini dan akan diberikan jersey yang pertama secara simbolis oleh Bapak Gilang kepada Diego Mislos sebagai pemain baru dari Arema FC. Boleh kita beri tepuk tangan yang meriah kepada media. Oh, itu tidak ada nomor punggungnya. Oh, enggak udah. Baik, boleh diabadikan bersama-sama. Jangan kau tuh. Ada kok. Oke, bisa dibalik nomor punggungnya. Penting. Yo, ini yang penting itu. Dibalik ya. Oke, balik nomor punggungnya. Kira-kira nomor berapa ini? 1, 2, 3. Keramat. Terjawab sudah, berarti teman-teman media ya. Nomor punggung dari Diego Mislos adalah 24. Boleh. Diego Good Boy Mislos, number 24 Arema FC official. Good boy. Oke, cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak rekan media dan Mas Gilang dan juga Bapak Sudramaji dan juga Diego Mislos. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga tamu terhormat yang sudah hadir di acara Press Arema hari ini. Kami persilakan untuk kembali dan yang pasti kami harapkan juga bersama agar datangnya Diego Mislos di klub Arema FC official bisa bersama-sama membantu Arema menjadi single yang semakin disegani di Indonesia.